Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana kami akan mempresentasikan tentang indikator pembangunan daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, yang sama-sama kami hormati, dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan, yaitu Bapak MAS Sri Joko Darojatun MSI, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Next. Adapun kelompok 1 ini beranggotakan dengan 7 orang, yaitu Alia Faras, Siti Nurfadilah, Tahfatun Laila, Sinta Anissa Fitri, Avanta Resa, Atala, dan Rahmania Maulida. Next. Oke, boleh diganti slide-nya. Baik, untuk pendahuluan, di sini ada pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan juga budaya. Next. Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaannya beranjak dari, benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran? Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP atau penurunan tahta pertumbuhan ekonomi, pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses multidimensional. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup 3 nilai inti, yaitu ketahanan atau sustenance, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup. Nah, yang kedua yaitu harga diri atau self-esteem. Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas, pembangunan yaitu pembangunan suatu daerah haruslah meningkat kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Nah, yang ketiga yaitu freedom from servitude, yaitu kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Next. Selanjutnya ada indikator pengukuran keberhasilan pembangunan. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita ini telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial ini telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat. Yang ketiga ada urbanisasi.
Urbanisasi ini dapat diartikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di desa. Urbanisasi ini dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol, sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Utara dan Amerika Utara. Proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan kecepatannya. Next. Selanjutnya ada angka tabungan. Finance capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sehingga menjadi sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh reformasi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima ada indeks kualitas hidup. IKH atau Physical Quality of Life Index digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini itu dihitung berdasarkan kepada, yang pertama ada angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, yang kedua angka kematian bayi, dan yang ketiga ada melek huruf. Selanjutnya yang terakhir ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP atau the Unit National Development Program, perkembangan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang penentuan jalan hidup manusia secara bebas. Next. Lalu selanjutnya ada tingkat kemiskinan Provinsi Bali dan jumlah kemiskinan Provinsi Bali. Ini merupakan salah satu indikator pembangunan untuk Provinsi Bali, di mana kemiskinan ini telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Tingkat kemiskinan Bali terus mengalami penurunan. Lalu secara umum, pada periode September 2013 sampai September 2020, tingkat kemiskinan di Bali itu berfluktuasi, di mana baik dari sisi jumlah maupun persentase, kenaikan yang cukup tinggi sempat terjadi pada September 2015 yang dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak. Setelah periode September 2015, kemiskinan di Bali berangsur-angsur turun, namun mulai naik lagi pada periode Maret 2020 dan September 2020. Disinyalir kenaikan ini dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada terpuruknya perekonomian Bali. Perkembangan kemiskinan di Bali dari September 2013 sampai September 2020 disajikan pada grafik yang ada di layar, di mana dampak COVID-19 pada naiknya penduduk miskin di Bali, di mana kondisi September 2020 tercatat sebesar 4,45%. Angka ini naik 0,67% poin dari kondisi Maret 2020. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di Bali juga mengalami peningkatan sebanyak 31,73 ribu jiwa, dari 165,19 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi
196,92 pada September 2020. Menurut daerah tempat tinggal pada periode Maret sampai September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan sebesar 25,10 ribu orang, dari 100,38 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 125,48 ribu orang pada September 2020. Nah, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan juga mengalami kenaikan, di mana tercatat penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami kenaikan sebanyak 6,62 ribu jiwa, dari 64,82 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 71,44 ribu jiwa pada September 2020. Jika dilihat pada persentase penduduk miskin, tercatat persentase penduduk miskin kondisi September 2020 sebesar 4,04%, naik hingga 0,71% poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,33%. Persentase penduduk miskin ini di daerah pedesaan mengalami kenaikan sebanyak 0,62% poin, dari 4,78% pada Maret 2020 menjadi 5,40% pada September 2020. Selanjutnya, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Dan di sini kita disajikan data tentang jumlah pengangguran di Provinsi Bali pada tahun 2016 sampai 2020. Jumlah pengangguran di Provinsi Bali ini dari tahun ke tahun ini mengalami fluktuasi atau adanya kenaikan maupun penurunan jumlah pengangguran, yang dimana terjadi puncaknya kenaikan itu pada tahun 2020, yaitu pada awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana kenaikan tersebut jika kita lihat bisa lebih dari 3 kali lipat dibanding dari tahun 2019. Nah, kemudian Angkatan Kerja Bali ini pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 2,57 juta orang. Hal tersebut naik 59,63 ribu orang dibanding bulan Agustus tahun 2019. Nah, pada bulan Agustus 2020, sebanyak 2,42 juta orang tersebut atau penduduk tersebut yang tercatat sebagai pekerja, dan 144,5 ribu orang tercatat menganggur sebagai bukan angkatan kerja. Kemudian yang selanjutnya ada di sini juga kita disuguhkan data tentang penduduk Bali di usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin pada periode 3 tahun, yaitu 2018 sampai 2020. Nah, di sini juga kita disajikan data tentang penduduk usia kerja, angkatan kerja, seseorang yang bekerja, kemudian ada masyarakat yang menganggur, dan ada yang bukan angkatan kerja. Nah, di sini juga disajikan data tentang persentase dari tingkat pengangguran terbuka, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, dan tingkat partisipatif angkatan kerja atau TPAK, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ini juga tercatat meningkat. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 74,32%, meningkat 0,55% dibanding pada tahun 2019. Peningkatan TPAK ini antaranya itu memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan atau supply tenaga kerja, yang juga meningkat dari hasil Sakemas bulan Agustus tahun 2020 di Provinsi Bali. Nah, terdapat perbedaan TPAK nih antara laki-laki dengan perempuan, di mana TPAK laki-laki ini tercatat sebesar 80,75% dan TPAK perempuan sebesar 67,86%. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, TPAK laki-laki ini menurun sebanyak 1,8%,
Sementara TPAK perempuan ini meningkat sebesar 2,19%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai Gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, Gini rasio Provinsi Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,369, di mana nilai ini tidak mengalami perubahan dari kondisi pada bulan Maret 2020, yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi September 2020 serupa dengan ketimpangan pendapatan kondisi Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks Gini rasio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,378. Angka ini naik 0,006 poin dibanding nilai Gini rasio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,372. Untuk daerah perdesaan sendiri, indeks Gini rasio September 2020 tercatat sebesar 0,304. Nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan indeks Gini rasio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,298. Selain Gini rasio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah, angkanya di bawah 12%. Ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, next slide.